Kita akan lihat dulu hasil hitung cepat Litbang Kompas terhadap hasil pemilu legislatif 2019, pemilu legislatif tahun ini. Kita akan lihat. Dalam pemilu yang dilaksanakan secara serentak ini, jumlah suara yang masuk ini 88,10%. Di posisi pertama ada PDI Perjuangan 20,19%, ada Gerindra 12,81%, Golkar 11,76%, PKB 9,34%, ada PKS 8,54%, Nasdem 8,18%, Demokrat 8,06%, PAN 6,57%, dan P3 4,65%. Ini masih sementara, jumlah suara masuknya itu 88,10%, jadi ini masih bergerak. Nasdem sudah cukup happy soal ini, dan bagaimana kalau kita lihat sampai penetapan nanti, kayaknya hawanya tensinya nggak turun-turun. Jadi gini, Friska ya, yang pertama kalau kita menerima hasil hitungan cepat ini, kita harus konsekuen juga dengan menerima hasil hitungan cepat yang lain, yang pilpres. Karena sama ini hasil hitungan cepat. Pada saat kita membuat analisa hitungan cepat pileg, maka di back mind kita juga harus menerima ada hitungan cepat pilpres yang menjadi referensi. Kalau yang ini, ya kami meyakini ini adalah hitungan cepat yang potensi akumulasi suara secara nasional. Ya. Tetapi penetapan kursi DPR RI berbeda dengan pilpres karena dia berbasis dapil. Ya. Lah, kursi di dapil ini beda-beda harganya, ongkosnya. Bedanya di mana? Di dapil yang jumlah penduduknya sedikit, ya rata-rata per kursi walaupun dengan metode konversi suara yang baru ya, tetapi secara rata-rata pasti lebih murah atau lebih kecil jumlah suaranya yang dibutuhkan dibandingkan di Jawa yang jumlah suara per kursinya menjadi lebih besar. Karena kalau lihat dari begini, kami meyakini potensi basis Nasdem itu ada di luar Jawa, di mana harga atau nilai per kursinya lebih rendah. Ya sehingga hasil akhirnya kami memang kan punya punya target pemenangannya. Kami akan beranjak di 3 besar atau 4 besar dari akumulasi kursi yang nanti setelah dikonversi. Ya, karena memang potensi basisnya yang berbeda. Ya, kalau misalnya dari Demokrat kan Demokrat masuk juga di atas parliamentary threshold, tapi jumlahnya kalau kita lihat 2014 menurun dibanding. Jadi pertama kita harus melihat bahwa teknologi dan metodologi untuk melakukan survei quick count itu sekarang sudah sangat maju. Jadi memang kalau kita lihat beginilah kira-kira gambarannya, walaupun kita harus juga mengakui bahwa ada namanya sampling error, plus minus 1%. Jadi kalau kami melihat dan pertama kami Partai Demokrat ya bersyukur bahwa bisa lolos presidential threshold, tidak punya capres, tidak punya cawapres. Tapi yang kedua juga dari 8%. Ke depan bisa sampai 9% karena ada sampling error 1% atau bahkan 1,5% pada beberapa yang lain misalnya. Nah, memang betul bahwa ini berbeda dengan dapil. Kursi dapil bisa lebih tinggi daripada ataupun lebih rendah daripada persentase suara nasional karena ini persentase suara nasional. Tapi di beberapa dapil-dapil kami lihat dari Partai Demokrat beberapa dapil kami tambah, beberapa dapil juga hilang. Jadi karena itu nampaknya berimbang, kira-kira tidak banyak beda dengan 2014. Jadi nggak terlalu worry lah ya kalau lihat dari hasil hitung cepat tadi. Kalau PDI Perjuangan kita lihat konfigurasi di sini kan bersama dengan 4 parpol pengusungnya Pak Jokowi Ma'ruf ini meraup suara yang paling tinggi. Apakah bisa dijaminkan bahwa 2019 ini dinamika di parlemennya bisa kondusif, bisa lebih kondusif dibanding sebelumnya? Ya, kondusif tidaknya kan tergantung nanti semua partai yang ada di parlemen ya. Karena negara kita ini kan menganut sistem presidensial, bukan parlementer. Tapi saya percaya nanti semua partai yang menang ini juga akan berpikirnya Indonesia ke depan. Kenapa? Karena ini kan sudah periode kedua Pak Jokowi. Jadi tidak seperti kemarin yang masih mau mengganggu incumbent terus-menerus, menjelek-jelekan karena berharap bisa mengalahkan. Kalau sekarang kan insentifnya sudah berbeda. Mungkin Demokrat akan habis-habisan memacu misalnya putra mahkota Pak SBY. Mungkin Gerindra nyarilah siapa yang gantikan Pak Prabowo. Lupa namanya. Lupa saya. Nah, kalau soal quick count, yang saya lihat ini adalah adanya inkonsistensi, adanya yang namanya standar ganda ya. Namanya quick count itu berbeda dengan survei politik.
survei yang biasa kita dengar. Beda dengan exit poll. Kalau yang namanya quick count itu Jadi benchmarking. menerima kalau PDIP dari hasil. Loh, tidak bisa tidak terima karena secara ilmiah sudah dibuktikan dan kita harus tahu sejarah quick count. Oke. Quick count itu memang metode yang diciptakan untuk menjadi benchmark hasil pemilu. Oke. Makanya margin of error dalam quick count tidak pernah lebih dari 1%. Karena dia bicara data, bukan persepsi. Beda dengan Oke. Nah, kalau Bung Ferry kalau peta kekuatan oposisi di parlemen sudah percaya diri belum dengan Saya hasil belum tadi? ditanya tentang Iya. tanggapan saya Iya. terhadap quick count. Iya. Menurut saya yang penting sekarang kita tidak terlalu menanggapi ini, kita Termasuk yang hargai tadi juga hasil Gerindra apa yang di sudah sana. dilakukan teman-teman lembaga survei quick count. Tetapi sekarang faktanya KPU sebagai penyelenggara pemilu, hari ini tadi saya baru bertemu dengan komisioner KPU, real count berbasis katanya IT itu hari ini baru 2,6% atau ekivalen dengan 20.000 TPS dari 800 ribuan TPS di seluruh Indonesia. Ya. Terus real count berbasis IT yang konon katanya KPU ini dialokasikan anggaran luar biasa besar, ternyata tidak mampu menyajikan angka real count. Harusnya real count berbasis IT. Masih lebih itu hebat Gerindra ya, bisa 65%. 1-2 hari ini. Nah, kalau nunggu rekapitulasi manual itu nanti bulan Mei. Nah, Ya. real count menurut saya harusnya KPU bisa nyajikan itu supaya apa? Referensi kita adalah real count, bukan Oke. quick count. Tapi kita Quick boleh count- tanya dulu nih, Oke. benar nggak klaim 65% Gerindra itu? Quick count menurut saya itu harusnya bisa langsung diperbandingkan dengan real count. Nah, salahnya menurut saya Oke. KPU, ya ternyata hari ini kita udah tantang nih KPU hari ini bisa nggak Oke. nyajikan real count? Ternyata nggak bisa. So, Nah, terus jadi kalau dari Gerindra menanggapi, Padahal- masa tidak dijadikan peta gambaran untuk nanti di parlemen? ya makanya kalau ditanya tanggapan ya saya menghargai ya kita, tapi kalau real count KPU kan berbasis C1, tahu suara itu dari C1. Jadi nggak mau C1 komentar dulu sampai C1 Saya ya? nggak mau nanggapi, tapi menghormati teman-teman lembaga survei. Tapi menurut saya mau sampaikan ke masyarakat, sekarang real count berbasis IT dari KPU hari ini baru 2,6%. Saya Oh, tangkap dikit Kalau itu. ini Ya, Friska ya. oke. Ini kalau real count KPU realitanya memang dia baru mulai bekerja kok. Enggak Kita harus dong. menghormati Real count berbasis IT KPU kok. ya. Sekarang kan ada Penyelenggara pemilu, kabupaten kota, penyelenggara provinsi, pemilu ke- sudah melaksanakan tugasnya secara sungguh-sungguh Tahapan. luar biasa. Bahkan anggota Polri jenderalnya pun meninggal ya untuk mengawal pemilu kita ini. Waduh, Kita hormati itu. Jadi Quick count sendiri atau real count sendiri yang berbasis elektronik di KPU baru mulai. Oke. Masyarakat menunggu, jangan Oke, kita mengkomentari, lanjutkan sambil saya invite dulu boleh? mendelegitimasi Saya undang- pekerjaannya oke. Saya undang KPU. dulu. Bukan. Jangan. Itu nanti masyarakat bisa merusak masyarakat pemilu kita. udah ngerti. Itu Mbak, merusak Mbak, pemilu saya kita. mau tanya. Jangan Saya delegitimasi. justru heran. Sebentar. Jangan, Eh, berbahaya. ngomongnya. Berbahaya. Dengeran dong. Saya justru Sabar, heran. sabar. Bahaya, Katanya- bahaya. Katanya Kan unicorn. Pak- Katanya udah zaman Bahaya. unicorn. Bahaya. Coba, Buktinya saya mendelegitimasi Sekarang belum ada. pemilu. Tolong Rusak. diam dulu. Rusak. Sebentar. Katanya Saya undang dulu unicorn. satu lagi. Ya. Udah Bung Hanta unicorn, Indah unicorn. dan Direktur Eksekutif Poltreking untuk jadi penengah panelis kita malam hari ini. Identitas. Nah, oke. Nah, jadi tunggu, bicara soal quick count tadi. Jadi ada Ya, yang jadi berusaha begini. untuk mendelegitimasi Kalau pemilu saya yang pernah ditolak jadi- dulu. Jangan. Saya pernah jadi anggota KPU. Jangan itu. Ya. Real count KPU sekarang ini sangat lamban dibanding tahun 99 saya jadi anggota KPU. Jadi tidak banyak kemajuan. Padahal Kan ini serentak kita sekarang perlu pemilu menjadikan presiden dan legislatif. kita perlu menjadikannya sebagai benchmark baru karena teknologi untuk IT kan juga maju. Oke, Unicorn. Di negara-negara Unicorn, lain udah itu unicorn. cepat sekali. Nah, Oke. artinya ini ada masalah. Tetapi sekali lagi kita tetap harus menunggu Iya. apa Oke. yang menjadi hasil Oke. dari KPU. Iya. Kalau soal apa namanya yang namanya quick count berapa persen dia punya margin of error tergantung Oke. dari berapa sampelnya. Kalau Ya. sampelnya 1% minimal 1%. Jadi kalau 80.000 harusnya paling tidak 8.000. Kalau ada penyelenggara survei kurang dari 1%, misalnya diambil sampel cuma 6.000, Oke. maka margin of error-nya lebih tinggi. Ya, sambil- Tapi itu adalah Tidak metodologi. kredibel. Metodologi. Normatif. Udahlah. Kalau itu metodologi Yang saya mau oleh tanya- lembaga yang saya mau oleh tanya lembaga justru ini, surveinya, Mbak. kita serahkan Kan pada mereka. yang nama Gerindra BPN kan mempertanyakan kenapa KPU begitu lambat baru. Sementara kemarin sudah klaim hasil real count di 62% Makanya sudah masuk. saya mau Ini mana yang benar? Saya mau kasih Oke. tahu nggak kenapa bisa cepat? Karena
saksi-saksi yang kita miliki bisa langsung menyampaikan melalui Android. Anak-anak muda juga tahu sekarang menyampaikan Android cepat dari TPS langsung ke Sistem Center Pusat. Loh ini KPU yang anggarannya triliunan nggak bisa. Kita akan tunggu sampai tanggal 22 Mei. Tunggu. Tunggu Itu sampai kan 22 baru Mei. klaim. Ini nggak benar lah yang dikatakan Sekarang Kita kalau sama-sama klaim. ini Klaimnya mana? Ini Tunjukin hanya dong. untuk merusak pikiran masyarakat. Oke, Ini bahaya. Bahaya. Bapak-bapak kita dengarkan dulu ya panelis kita Merusak yang pemilu Yuda. kita. Jadi abis terjadi ya pilpres, sudah selesai kemarin pencoblosan pilpres, pileg ini kayaknya dinamikanya semakin tensinya semakin tinggi, bahkan bahas mana penghitungan sementara, Pertama hitung tadi ya cepat dan terakhir lain-lain. dari Bang Andi Mararangeng, beliau dulu juga juru bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemudian di Demokrat yang juga seingat saya sangat merujuk hasil quick count di Pilpres 2004 dan 2009, lalu ada pidato kemenangan dan seterusnya. Betul. Itu, dan biasanya sangat presisi. Dan setahu saya dalam perjalanan demokrasi kita, quick count yang kita lakukan untuk khusus quick count, bukan survei, karena lebih akurat, karena fakta diambil kurang dari 1%. Bisa Saat dipertanggungjawabkan. poltreking Indonesia terakhir 2014 yang lalu, selisih dengan real count KPU hanya 0,1%. Sehingga secara akademik kami bisa mempertanggungjawabkan itu. Meskipun saya selalu menggarisbawahi, hasil resminya tetap KPU, harus menunggu KPU. Tetapi kalau real count itu kan harus seperti sensus ya, Mas Bang Andi dan semua masih paham, menunggu selesai angkanya. Dia paling kuat, paling kokoh. Kalau quick count memang keterbatasan metodologi, ada margin of error-nya, tetapi kurang dari 1%. Rumusnya kita semua tentu paham, ilmu statistik, karena itu biasanya kurang lebih tidak begitu jauh. Nah, untuk quick count ini menurut saya dalam hal ini kami penyelenggara itu bisa mempertanggungjawabkan, melakukan betulan metodologinya, dan kita di asosiasi Persepi juga akan ada rencana untuk membuka metodologinya, sampelnya di mana saja, TPS-nya di mana saja, kemudian bahkan enumeratornya yang 2.000 atau 4.000, 6.000 kita buka. Bagus juga kalau misalnya 01 dan 02 punya real count, C1-nya juga dibuka. Kemudian transparan, kita tahu. Tapi poin penting bagi saya adalah KPU yang harus kita tunggu. Saya setuju, yang paling ditunggu itu KPU, karena itu semakin cepat KPU mengumumkan, semakin baik. Karena kan sekarang waktunya 25 April sampai 22 Mei ya, Pak Joni Plate ya. Dan itu waktunya cukup lama. Meskipun ada sampai 22 Mei, mestinya menurut saya untuk Pilpres kalau lebih awal, lebih baik lagi diumumkan kepada Untuk meredam publik. apa yang sudah sehingga dipublikasi tidak ada dalam saling itu. curiga. Saya setuju ini. Jadi memang tampaknya juga supaya, karena ini kawan saya ini kan ingin mempertanyakan bagaimana hasil quick count. Karena itu bagus juga kalau penyelenggara quick count itu kan sekarang langsung ditampilkan aja di website. Dari mana saja misalnya. Kalau sama-sama buka data berani nggak? Saya buka data, jangan. Iya dong. Kalau sama-sama buka data dan metodologi. Sampelnya, penarikan sampelnya. 40% Misalnya dari BPN punya angka segala berani macam buka-bukaan data Saya di kira depan di publik. website Ada. mereka Sehingga semua Iya. ada kok, Mbak. Kalau metodologi Di website itu ada kok. Tinggal Oke, buka website tapi data yang Ada. ibunya berani buka-bukaan. Iya dong. Oke, kalau tapi gitu sekali berani lagi, aja buka-bukaan data sekali lagi, lembaga dan juga semua siapapun yang klaim-klaim punya. kemenangan itu harus berdasarkan KPU. Posisi Demokrat begitu. Apapun protes kita ya, protes men-challenge hasil yang dilakukan oleh surveyor, lembaga-lembaga survei, itu sah-sah saja. Tetapi tidak akan merubah hasil yang nanti ditetapkan oleh KPU siapa pemenangnya. Belum Dan tahu. jangan meributkan, Belum tahu, Pak jangan Joni. meributkan, Orang jangan 2,6% kok nggak bisa quick ngerubah. count-nya. Quick count itu referensi untuk Iya. kita. Oke, tapi hasil resmi yang dipegang adalah nanti tunggu dari Iya, KPU. tunggu dong. Kok Kita bisa sepakat. tiba-tiba Jadi, nggak jauh yang, dari quick jadi count? yang harus kita jaga, jangan mendelegitimasi lembaga pemilihan umum kita yang Kok Pak sekarang Joni bekerja Plate sungguh-sungguh yakin untuk bahwa hasil kepentingan akhir di hasil KPU pemilu. pasti Jangan. tidak jauh dari quick Yakin count? dong, Dari mana yakin dong. penarikan kesimpulan? Yakin, kita harus yakin. Orang baru 2,6%. yakin. Justru Kita harus yakin hasil pemilu Kecurigaan tidak akan beda jauh dengan quick count. Kami ya, oleh Aku yakin. menurut saya Lalu dong, tadi kan di sini bukan masa cuma di yakin. satu persatu nggak mau gantian ngobrolnya. Jadi yang paling penting adalah tahan dulu klaim kemenangan sampai nanti hasil resmi dari KPU diumumkan. Kita akan kembali di Mencari Pemimpin usai jeda.